Allah tidak mengatakan ulul ugul, orang yang punya akal. Karena banyak orang ada akal tapi tak menggunakan akalnya. Setiap ilmu yang ada pada seseorang yang memutuskan daripada kenal kepada Tuhan tak ada manfaat pada ilmunya. Tetapi setiap ilmu yang membawa dia kenal kepada Allah, dialah ulama walaupun pakar astronomi. Walinzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhru an qaumin la yu'minun. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, bertafakkur, unzuru. Ini kita di dalam wasilah untuk mengenali sampai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur. Ibadah yang paling baik bagi seseorang dan paling berkesan adalah ibadah tafakkur. Afdhalul ibadah, kata Sayyidina Ali, afdhalul ibadah ibadatut tafakkur. Ibadah yang paling baik adalah ibadah tafakkur. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tafakkur ini, dikomentari firman ini oleh Nabi SAW. Apa komentarnya Nabi? Katanya, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Bacaannya ada, tafakkurnya tak ada. Diingatkan oleh Nabi, jangan menjadi orang yang baca tapi tidak bertafakkur. Diingatkan oleh Nabi antara bacaan dengan tafakkur. Wailun liman qara'aha, celaka orang yang baca, walam yatafakkar fiha, tapi tidak bertafakkur. Bacaan ada, tafakkur tak ada. Apakah ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab. Bagi ulul albab. Dalam bahasa Arab ini, kalau buah-buahan kulitnya itu namanya gishr atau al-qishru. Isinya itu namanya al-lub atau al-bab tuh. Pada saat Allah menyebutkan orang yang berakal, Allah tidak mengatakan ulul ugul, orang yang punya akal. Karena banyak orang ada akal tapi tak menggunakan akalnya. Tapi disebutkan murninya akal dengan menyebutkan ulul albab. Isi kepada akal itu al-lub. Maksudnya adalah intipati daripada akal adalah yang membawa seseorang kepada ma'rifah dan iman kepada Allah. Akal yang tidak membawa iman kepada Allah, hatta satu dunia panggil dia jenius. Hatta dia mendapatkan Nobel. Hatta dia disanjung satu dunia. Bila tidak kenal kepada yang maha kuasa yang menciptakan dia dan akal fikirannya serta penemuan sains yang dia jumpai, macam mana dia boleh jumpa hasil kajian hebat. Boleh dia jumpa satu penemuan disanjung tinggi, sementara yang cipta akal dia itu tak dipercayai, tidak diimani. Boleh dia melihat dirinya hebat dengan apa kejayaan yang dicapai, tanpa dia berfikir yang bagi akal kepada dia untuk dia berjaya sampai prestasi yang tinggi itu tidak diimani olehnya. Macam mana? Setiap ilmu yang ada pada seseorang yang memutuskan daripada kenal kepada Tuhan tak ada manfaat pada ilmunya. Tetapi setiap ilmu yang membawa dia kenal kepada Allah, dialah ulama walaupun pakar astronomi. Kita tahu di dalam Al-Quranul Karim Allah ketika menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang ada rasa takut pada Allah itu adalah ulama. Siapa dimaksudkan ulama pada ayat ini?
Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau ulama yang dimaksudkan di sini ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli syariah. Orang kalau pakar tafsir, pakar hadis, pakar syariah, kalau tak punya rasa takut pada Allah, dah teruk betul lah. Hari-hari baca Quran dia tak ingat kepada Allah, hari-hari baca tafsir tidak ingat kepada Allah, hari-hari baca hadis tidak ingat kepada Allah Subhanahu, tidak takut kepada Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama yang dimaksudkan pada ayat ini adalah ulama-ulama sains. Apa sebabnya? Ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang gunung ganang. Wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanu. Di antara gunung ganang ini ada macam-macam warna. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Di antara ciptaan Allah itu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbagai warna. Setelah menceritakan tentang gunung ganang yang berbagai warna, setelah menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang pelbagai, diakhiri ayat itu oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut pada Allah adalah ulama. Yakni setelah awalnya bercerita tentang gunung, tentang alam ini, baru diceritakan mereka yang ingat pada Allah melalui bidang-bidang ilmu tadi, adalah mereka adalah golongan para ulama. Adapun orang yang belajar syariah dah mesti dah. Kalau belajar syariah tak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, teruk betul. Karena hari-hari mengkaji Al-Qur'anul Karim tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.